Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nadia Rahmawati, Dara Ayu, dan Kevin Bagus akan mempresentasikan tentang kontrol self assessment. Apa itu kontrol self assessment atau CSA? Adalah proses yang mana efektivitas pengendalian internal diperiksa semua tujuan bisnis akan dicapai. Manfaat CSA. Pertama, bagi manajemen, menumbuhkan kesadaran manajemen tentang tanggung jawab atas penilaian risiko dan pengendalian aktivitas organisasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan proses. Kedua, bagi auditor internal, CSA menjadi sarana bagi auditor internal untuk meningkatkan dan menguji soft control, meningkatkan peran dan fungsi unit auditor internal dalam mengevaluasi risiko dan pengendalian. Ketiga, bagi komite audit, informasi yang dihasilkan dari kegiatan JAS menjadi lebih tepat waktu, memperoleh informasi luas mengenai kondisi pengendalian internal di organisasi secara menyeluruh. Proses dan program audit jasa. Pertama, lokakarya. Kedua, survei yaitu pengisian. Ketiga, kuesioner, wawancara secara terstruktur. Jadi, apa itu lokakarya? Lokakarya yaitu proses jasa yang dilakukan dengan beberapa tahap yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengomunikasian hasilnya kepada pihak-pihak terkait. Tahapan dalam proses CSA. Pertama, melakukan identifikasi misi, tujuan, sasaran, dan aktivitas kelompok kerja. Kedua, menjelaskan kepada peserta lokakarya mengenai pelatihan pengendalian yang diperlukan. Ketiga, mengkonfirmasi dan memvalidasi visi, tujuan, sasaran, dan aktivitas kelompok. Keempat, melakukan proses penilaian terhadap risiko dan pengendalian. Kelima, untuk setiap kombinasi aktivitas atau tujuan, menunjukkan langkah 4A sampai dengan 4F. Survei dengan pengisian kuesioner. Metode ini dilakukan dengan melakukan survei kepada audit melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner jasa ini sebelumnya dirancang untuk mengetahui sejauh mana kekuatan dan kelemahan pengendalian internal pada tiap audit. Desain kuesioner secara konsisten merujuk pada 5 komponen pengendalian internal yang diterbitkan oleh Committee of Sponsoring Organization of the Gateway Commission atau COSO. Hal-hal dalam kuesioner jasa. Pertama, pengendalian lingkungan. Kedua, risiko. Ketiga, kegiatan pengendalian. Keempat, informasi dan komunikasi. Kelima, pemantauan. Wawancara secara terstruktur. Metode wawancara dilaksanakan secara terencana dengan baik yang merujuk pada pedoman, yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelum dilakukan wawancara. Langkah-langkah menyusun daftar pertanyaan. Pertama, menyusun tema wawancara. Kedua, menentukan narasumber yang akan diwawancarai. Ketiga, menyusun daftar pertanyaan dengan memperhatikan kelengkapan pertanyaan yang terdiri dari apakah, siapa, mengapa, di mana, yang mana, dan bagaimana. Keempat, dalam melakukan wawancara diusahakan menggunakan bahasa yang baik, santun, dan benar. Kelima, mencatat hal penting dari jawaban narasumber. Pada tahap ini, pewawancara dapat membawa alat perekam untuk mendokumentasikan wawancara. Keenam, langkah terakhir adalah menulis laporan hasil wawancara. Kendala CSA. Pertama, memungkinkan adanya resistensi dari peserta sehingga dapat berakibat gagal terlaksana atau gagal dalam menyusun kesimpulan bahasan. Kedua, adanya potensi intimidasi dari peserta yang lebih tinggi jabatannya sehingga peserta yang lain kurang
aktif dalam menyampaikan pendapat. Ketika jumlah peserta yang banyak dapat menyebabkan peserta kurang bisa berkonsentrasi dalam pembahasan masalah dan mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian. Keempat, dari hasil final pembahasan, terkadang rekomendasi telah disepakati dan ditindaklanjuti kurang diperhatikan pada saat diimplementasikan. Kelima, kurangnya pemahaman peserta disebabkan karena desain pelatihan yang kurang menarik sehingga peserta kurang berminat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.